Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Dan tak lupa pula selawat berangkai salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan yang saya sayangi rekan-rekan sekalian. Saya Rika Medawati dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Konsep Wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara dapat diartikan secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan. Selanjutnya muncul kata wawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indriawi. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Secara etimologi, kata Nusantara tersusun dari dua kata, nusa dan antara. Kata nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata nusa berasal dari kata nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata nusa mempunyai kesamaan arti kata dengan nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa kita tafsirkan bahwa kata nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara, memiliki padanan dalam bahasa Latin in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dalam kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar, relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran, penggabungan kata nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang dipisahkan oleh laut atau bangsa-bangsa yang dipisahkan oleh laut. Selanjutnya, kata sebutan Nusantara pernah coba dihidupkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda. Namun setelah disetujui penggunaan sebutan Indonesia oleh Kongres Pemuda Indonesia dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, sebutan Nusantara digunakan sebagai sinonim untuk menyebutkan kepulauan Indonesia. Nama Indonesia berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu Indo atau Indu yang berarti Hindu atau Hindia, dan Nesia atau Nesos yang berarti pulau. Dengan demikian, kata Nusantara bisa dipakai sebagai sinonim kata Indonesia yang menunjuk pada wilayah yang berada di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara terminologi, wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat. Menurut Profesor Dr. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Wawasan Nusantara dalam GBHN 1998 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat Lemhamnas tahun 1999, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, secara sederhana konsep wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Diri yang dimaksud adalah diri bangsa Indonesia sendiri serta Nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya. Wawasan Nusantara memiliki beberapa konsep dasar, di antaranya konsep persatuan dan kesatuan. Konsep tersebut mengandung makna bahwa adanya wawasan Nusantara bertujuan guna memperkuat nilai persatuan dan kesatuan antar suku bangsa di Indonesia. Warga Indonesia tidak usah mempermasalahkan perbedaan daerah, bahasa, serta suku untuk menjaga persatuan Indonesia, juga demi mencapai tujuan nasional. Konsep kebangsaan. Konsep tersebut mengandung makna bahwa negara ini terdiri dari bermacam komponen bangsa atau suku. Terbentuknya Negara Kesatuan Indonesia ini juga sebab adanya kehendak serta perjuangan dari berbagai komponen warga Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu untuk mengetahui tentang hal itu serta berusaha untuk menjaga persatuan bangsa dengan meningkatkan nilai persatuan lewat wawasan Nusantara. Konsep Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa Indonesia memiliki beragam budaya dan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda. Semboyan itu bukan hanya suatu kata yang mudah dan ringan diucapkan, tapi pada dasarnya harus diwujudkan dengan baik. Konsep negara kepulauan. Indonesia adalah negara kepulauan, di mana konsepnya adalah lautan ditaburi oleh pulau-pulau. Lautan pada dasarnya dapat dijadikan sebagai media persatuan, pengetahuan mengenai Indonesia sebagai negara kepulauan, serta maritim menjadi pembelajaran setiap warga Indonesia. Konsep geopolitik. Geopolitik mengandung makna mengajak semua komponen warga Indonesia untuk mempunyai pengetahuan dan persepsi tentang letak geografis Indonesia yang strategis. Letaknya yang strategis membuat Indonesia mendapat keuntungan dan beberapa ancaman dari luar. Oleh karena itu, semua komponen warga Indonesia harusnya memiliki rasa persatuan untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Demikianlah tugas makalah saya dari kelompok 2. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf kepada Bapak dosen pembimbing dan juga kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.